Ketahanan eksternal Indonesia tengah diuji. Indonesia kembali dihadapi oleh twin deficit. Transaksi berjalan Indonesia kembali defisit 0,5% atau 1,9 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal 2 tahun ini setelah 7 bulan mengalami surplus. Tak hanya itu, neraca pembayaran Indonesia pada kuartal 2 2023 juga defisit 7,4 miliar dolar AS dan posisi cadangan devisa pada akhir Juni tercatat tetap tinggi di angka 137,5 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan 6 bulan impor. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono menegaskan, defisit itu terjadi di tengah kondisi penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global serta berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik. Adapun untuk transaksi modal dan finansial pada kuartal 2 2023 mencatatkan defisit 5 miliar dolar Amerika Serikat atau 1,4% dari PDB, setelah pada kuartal sebelumnya mencatatkan surplus 3,7 miliar dolar AS. Kenaikan temperatur bumi berisiko memicu krisis air yang dapat menimbulkan kerentanan ketahanan pangan. Dengan kondisi ini, bukan tidak mungkin warga bumi akan kelaparan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwi Korita Karnawati memperkirakan manusia di bumi ini akan mengalami kekurangan stok pangan dunia pada 2050. Dwi Korita yakin semua negara di dunia akan mengalami hal ini, termasuk Indonesia. Bahkan, mengutip FIO, Dwi Korita menuturkan lebih dari 500 juta petani skala kecil yang memproduksi 80% stok pangan dunia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Terkait dengan pemanasan global, data Observatorium Iklim Uni Eropa menunjukkan suhu permukaan lautan naik menjadi 20,96 derajat Celcius pada 30 Juli. Hal ini diperparah fenomena El Nino yang cenderung menghangatkan air. Para ilmuwan memperkirakan dampak terburuk El Nino saat ini akan dirasakan pada akhir 2023 dan berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Menteri BUMN Erick Thohir berencana menggabungkan alias merger 3 maskapai penerbangan BUMN, yakni Pelita Air, Garuda Indonesia, dan Citylink. Hal ini bertujuan untuk menurunkan biaya logistik dan lebih efisien. Erick Thohir mendorong agar efisiensi terus menjadi agenda utama pada perusahaan-perusahaan plat merah. Terbukti, setelah merger Pelindo, ongkos logistik dapat ditekan menjadi 11%. Erick menambahkan, merger tersebut akan dilanjutkan kepada klaster lain, termasuk maskapai penerbangan plat merah. Selain efisiensi, merger tersebut bertujuan untuk memperkuat industri penerbangan Indonesia, termasuk soal armada. Erick menambahkan, saat ini armada penerbangan yang dimiliki Indonesia masih kurang. Menurut perhitungan Erick Thohir, Indonesia saat ini baru memiliki 550 pesawat dengan 280 juta penduduk, perlu setidaknya 729 armada untuk memenuhi kebutuhan tanah air. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan, pemerintah belum berencana memberikan subsidi tarif kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Ia memastikan saat ini pemerintah baru menentukan subsidi tarif untuk LRT Jabodebek. Tiko mengatakan, saat ini Kementerian Perhubungan tengah membahas skema Public Service Obligation atau PSO untuk kereta cepat. Sementara itu, Tiko mengatakan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan bakal dilaksanakan pada September 2023. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan semua transportasi publik harus disubsidi, termasuk kereta cepat. PT Kereta Cepat Indonesia Cina memastikan tarif KCJB sejauh 142 km itu akan dibanderol Rp250.000 per penumpang. Setelah Moody's, kini S&P Global juga memangkas peringkat kredit dan merevisi prospek untuk beberapa bank di Amerika Serikat. S&P menurunkan peringkat Associated Bank-Corp dan Valley National Bancorp karena risiko pendanaan dan ketergantungan yang lebih tinggi pada simpanan para broker atau perantara. Lembaga pemeringkatan tersebut juga menurunkan peringkat UMB Financial Corp, Commercial Bank, dan K Corp mengutip arus keluar deposito yang besar dan suku bunga yang lebih tinggi.
Kenaikan suku bunga yang tajam membebani pendanaan dan likuiditas bank-bank di Amerika Serikat. S&P mengatakan bahwa deposito yang dipegang oleh bank-bank yang diasuransikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan Amerika Serikat, FDIC, akan terus turun selama The Fed melakukan pengetatan. S&P juga menurunkan prospek S&T Bank dan River City Bank dari stabil menjadi negatif karena eksposur real estate komersial yang tinggi.